Malam itu kota berubah menjadi neraka kecil. Seorang pria sederhana disiram cairan panas oleh geng motor saat mencoba membela pedagang tua. Mereka tertawa, yakin korbannya hanya orang lemah yang bisa diinjak lalu dilupakan. Luka di wajahnya membuat semua orang mengira hidupnya selesai. Namun tidak ada yang tahu, sejak malam itu teror mulai berbalik arah. Satu persatu geng motor jatuh tanpa tahu siapa pemburunya. Hingga akhirnya identitas pria berwajah luka itu terungkap. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Malam itu kota berdenyut seperti luka lama yang tak pernah benar-benar kering. Lampu jalan berkelip redup, suara knalpot bersahutan, dan ketakutan berjalan pelan di selagang sempit. Di sudut pasar yang hampir menutup pintu, seorang pria berjaket lusuh mendorong gerobak kecil berisi barang rongsokan. Namanya Brahma. Wajahnya tenang, langkahnya terukur, seolah hidup hanya menuntut kesederhanaan darinya. Brahma bukan siapa-siapa di mata kota. Ia sekadar bagian dari keramaian yang sering dilewati tanpa pandang. Setiap malam ia menempuh rute yang sama, menyapa pedagang kecil, membantu mengangkat barang, lalu pulang sebelum larut. Tidak ada yang bertanya dari mana ia datang. Tidak ada yang tahu mengapa sorot matanya selalu waspada, meski senyumnya tampak biasa. Di depan kios sayur yang lampunya mulai dipadamkan, Brahma melihat seorang pedagang tua dikepung sekelompok pemuda bermotor. Tawa mereka kasar, penuh ejekan. Uang receh berhamburan, ditendang seperti sampah. Brahma berhenti. Ia tahu risiko ikut campur, namun kakinya tetap melangkah maju. Ia berdiri di antara mereka. Suaranya rendah namun tegas. Ia meminta mereka pergi. Kalimatnya singkat, tanpa nada menantang. Para pemuda itu terdiam sekejap, lalu tertawa lebih keras. Bagi mereka, Brahma hanyalah pria biasa yang salah memilih malam untuk berani. Salah satu dari mereka maju dengan wajah penuh amarah. Gerakannya cepat. Dalam hitungan detik, cairan menyambar udara. Rasa panas menyengat menghantam wajah Brahma. Dunia seolah runtuh seketika. Jeritan pecah dari orang-orang di sekitar. Sementara suara motor meraung menjauh, disusul tawa yang memantul di gang gelap. Brahma terjatuh. Pandangannya kabur. Rasa perih merambat tanpa ampun. Pedagang tua itu berlutut di sampingnya, gemetar, memanggil minta tolong. Darah bercampur air mengalir di pipi Brahma, namun bibirnya tetap terkatup rapat, menahan teriakan yang tidak pernah ia keluarkan. Di rumah sakit kecil pinggir kota, Brahma terbaring diam. Lampu putih menusuk mata. Dokter dan perawat bergerak cepat, menangani luka di wajahnya dengan hati-hati. Rasa sakit itu nyata. Tetapi ada rasa lain yang lebih dalam. Sesuatu yang lama terkunci kini bergetar pelan. Dalam sunyi ruang perawatan, Brahma menatap langit-langit. Kenangan lama menyusup tanpa izin. Lorong sepi. Nafas ditahan. Instruksi yang dulu mengalir seperti doa. Ia pernah bersumpah pada Allah untuk menjalani hidup senyap, meninggalkan masa lalu yang penuh bayangan. Ia berjanji tidak akan kembali ke jalan itu. Namun malam ini telah merobek batas yang ia bangun sendiri. Brahma memejamkan mata. Tangannya mengepal perlahan. Di balik perban dan luka, tekad lama mulai bangkit. Kota ini telah salah memilih korbannya. Dan para pemuda bermotor itu baru saja membangunkan seseorang yang seharusnya tetap tersembunyi. Di luar jendela, malam terus berjalan, tanpa tahu bahwa langkah pertama menuju kekacauan yang lebih besar baru saja dimulai. Pagi datang tanpa suara. Cahaya matahari menembus tirai tipis ruang perawatan, jatuh tepat di wajah Brahma yang masih terbalut perban. Bau obat menyelimuti ruangan. Mesin monitor berdetak pelan, seolah ikut menjaga rahasia yang terbaring di ranjang itu. Brahma terbangun perlahan. Rasa perih menyapa lebih dulu sebelum kesadaran sepenuhnya kembali. Ia menarik napas panjang, mencoba menyesuaikan diri dengan tubuhnya yang terasa asing. Setiap gerakan kecil menghadirkan nyeri, namun ekspresinya tetap tenang. Tidak ada keluhan, tidak ada erangan. Seorang perawat masuk,
memeriksa kondisinya dengan suara lembut. Ia bertanya apa Brahma merasa pusing, apakah masih terasa panas di wajah. Brahma hanya mengangguk pelan. Tatapannya kosong, seolah pikirannya berada jauh dari ruangan itu. Di kursi dekat jendela, pedagang tua yang ia tolong malam sebelumnya tertidur sambil duduk. Wajahnya lelah, penuh rasa bersalah. Ketika terbangun dan melihat Brahma sadar, matanya berkaca-kaca. Ia meminta maaf berulang kali. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Brahma hanya tersenyum tipis, lalu menggeleng pelan. Ia berkata semua baik-baik saja. Suaranya rendah dan stabil. Tidak ada nada menyalahkan. Tidak ada kemarahan yang ditunjukkan. Pedagang tua itu semakin terdiam, merasa kecil di hadapan ketenangan yang sulit ia pahami. Dokter datang menjelaskan kondisi luka. Butuh waktu untuk pulih. Ada bekas yang mungkin tidak akan hilang sepenuhnya. Brahma mendengarkan tanpa memotong. Setiap kata masuk, disimpan, lalu dilepaskan tanpa reaksi berlebihan. Ia sudah terbiasa menerima risiko jauh lebih besar dari ini. Ketika ruangan kembali sepi, Brahma memalingkan wajah ke arah jendela. Di luar, kota mulai ramai. Aktivitas berjalan seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apapun semalam. Kendaraan melintas. Orang-orang tertawa. Dunia terus bergerak, tanpa peduli pada luka seseorang. Tangannya bergerak perlahan ke arah dada, merasakan denyut jantung yang masih teratur. Nafasnya stabil. Dalam diam itu, ingatan lama kembali menyelinap. Malam panjang. Latihan keras. Suara komando yang tegas. Disiplin yang ditanamkan hingga ke tulang. Semua itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menidurkannya. Brahma teringat alasan ia memilih hidup seperti ini. Menyembunyikan diri, menghapus jejak, menjadi tak terlihat. Ia ingin kedamaian. Ia ingin menjalani hari tanpa harus bersiaga. Namun kenyataan selalu menemukan cara untuk mengetuk pintu, bahkan dengan cara yang paling kejam. Sore hari, seorang pria datang menjenguk. Namanya Wira. Ia membawa buah dan senyum tipis. Tidak banyak orang tahu hubungan mereka. Mereka berbicara seperlunya, dengan kalimat pendek dan pandangan yang saling mengerti. Tidak ada pertanyaan tentang masa lalu. Tidak ada penyebutan nama lama. Wira menatap luka di wajah Brahma, lalu menarik napas dalam. Ia tidak bertanya siapa pelakunya. Ia hanya berkata kota ini sedang tidak baik-baik saja. Brahma mengangguk pelan. Ia sudah tahu. Saat malam kembali turun, Brahma sendirian di ruangan. Lampu redup. Suara kota terdengar jauh. Ia memejamkan mata, bukan untuk tidur, melainkan untuk berpikir. Ada batas yang telah dilanggar. Ada ketenangan yang dirampas. Dan dalam diam itu, sebuah keputusan perlahan terbentuk, meski belum sepenuhnya diucapkan. Hari ketiga setelah kejadian, Brahma meninggalkan rumah sakit saat fajar masih menggantung pucat. Perbannya telah dirapikan. Luka itu masih terasa, namun tubuhnya kembali patuh pada perintah. Ia melangkah keluar tanpa banyak bicara, membawa tas kecil berisi pakaian dan catatan obat. Wira mengantar sampai pintu, lalu berhenti. Tidak ada pelukan, tidak ada pesan panjang. Hanya anggukan singkat yang mengandung banyak arti. Brahma kembali ke rumah kontrakan di pinggir kota. Bangunannya sederhana, dinding kusam, dan halaman sempit yang ditumbuhi rumput liar. Di tempat inilah ia menghilang selama bertahun-tahun. Ia membuka pintu, menyalakan lampu, lalu duduk lama di kursi kayu. Sunyi menyambutnya seperti teman lama. Ia membersihkan luka di depan cermin. Pantulan wajahnya berubah, namun sorot matanya tetap sama. Ejem, terjaga. Ia mengikat perban dengan rapi, lalu menutup lemari besi kecil di sudut ruangan. Di dalamnya tersimpan barang-barang yang seharusnya tidak pernah dikeluarkan lagi. Sore itu Brahma keluar berjalan kaki. Ia menyusuri jalan yang sama, namun kali ini langkahnya berbeda. Ia memperhatikan detail. Posisi kamera rusak di persimpangan. Warung yang sering jadi tempat berkumpul, jalur masuk dan keluar gang. Semua direkam tanpa catatan, hanya ingatan yang bekerja.
Di sebuah bengkel tua, suara musik keras mengalun. Beberapa motor berjajar tanpa plat depan. Brahma berhenti sejenak, berpura-pura menelpon. Ia melihat simbol yang sama tergores di dinding. Tanda kelompok yang tidak asing. Ia tidak mendekat. Ia hanya mencatat. Malam turun perlahan. Brahma singgah di warung kopi kecil. Ia duduk di pojok, memesan minuman hangat. Obrolan para pengunjung mengalir bebas. Tentang balapan liar. Tentang setoran. Tentang wilayah. Brahma mendengarkan tanpa menatap. Ia tidak bertanya. Ia menunggu potongan-potongan itu menyatu sendiri. Nama itu muncul. Geng motor yang sering disebut dengan nada takut. Lokasi markas disebut samar, namun cukup untuk ditelusuri. Brahma meneguk kopinya, lalu berdiri. Ia membayar dan pergi tanpa meninggalkan kesan. Di rumah, Brahma membuka peta lusuh. Ia menandai titik-titik kecil. Rute patroli warga. Jam ramai. Jam sepi. Ia tidak terburu-buru. Ia tahu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Ia memilih bergerak pelan. Wira datang larut malam. Ia membawa kabar singkat. Ada rencana besar. Ada keributan yang sedang disiapkan. Brahma mendengarkan, lalu menutup peta. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada perintah. Tidak ada larangan. Hanya kesadaran bahwa langkah selanjutnya tidak bisa ditarik kembali. Setelah Wira pergi, Brahma berdiri lama di depan jendela. Kota terlihat tenang dari kejauhan. Namun ia tahu, di balik ketenangan itu, ada gelombang yang siap pecah. Dan kali ini, ia tidak berniat hanya menjadi penonton. Malam berikutnya turun lebih berat dari biasanya. Awan menggantung rendah, menekan kota dengan rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Brahma mengenakan jaket gelap dan topi sederhana. Perban di wajahnya tertutup rapi. Ia memastikan langkahnya biasa, tidak tergesa, tidak mencolok. Di jalanan seperti ini, yang mencolok justru yang paling cepat hilang. Ia bergerak menuju kawasan bengkel tua yang telah ia tandai. Dari kejauhan, suara mesin dan tawa pecah saling bersahutan. Beberapa motor keluar masuk. Lampu mereka menyayat gelap. Brahma berhenti di sudut gang, mengamati. Ia menghitung. Ia menunggu celah. Seorang anak kecil berlari melintas, dikejar anjing liar. Brahma menahan napas. Tidak ada yang menoleh. Tidak ada yang peduli. Pemandangan itu menguatkan satu hal dalam dirinya. Batas ini sudah lama dilanggar. Jauh sebelum wajahnya disiram cairan panas. Ia tidak masuk ke wilayah itu. Belum. Ia memilih jalur belakang, menyusuri sungai kecil yang berbau oli. Dari sana, ia melihat pintu gudang setengah terbuka. Cahaya keluar tipis. 2 orang berjaga, sibuk dengan ponsel. Brahma mencatat pola gerak mereka, lalu mundur perlahan. Di sisi lain kota, suara sirene terdengar jauh, lalu menghilang. Brahma berjalan menyusuri jalan utama, berbaur dengan pengendara lain. Ia sengaja melewati persimpangan yang kameranya mati. Ia berhenti sebentar di bawah lampu jalan, menyalakan rokok yang tidak ia hisap, lalu mematikannya. Kebiasaan lama, menenangkan pikiran. Saat ia berbalik, sebuah motor melintas terlalu dekat. Pengendaranya menoleh, tertawa singkat. Brahma tidak bereaksi. Namun tawa itu menempel di telinganya, mengingatkan pada malam yang sama beberapa hari lalu. Tangannya mengepal, lalu rileks kembali. Ia pulang menjelang tengah malam. Di rumah, Brahma membuka lemari besi. Ia tidak mengeluarkan apapun. Ia hanya memastikan isinya masih utuh. Ia menutup kembali dengan hati-hati. Langkahnya terukur. Keputusan belum diambil, tapi arah sudah jelas. Pagi hari datang bersama kabar buruk. Wira menelepon singkat. Ada pedagang yang dipaksa tutup. Ada anak muda yang tergeletak di pinggir jalan. Tidak ada laporan resmi. Semua menguap seperti biasa. Brahma mendengarkan tanpa komentar. Ia menutup telepon, lalu duduk lama di lantai. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam. Dalam benaknya, aturan-aturan lama tersusun rapi.
Prinsip yang dulu ia pegang erat. Lindungi yang lemah. Hindari keributan yang tidak perlu. Serahkan pada hukum jika bisa. Namun kota ini telah menunjukkan wajah aslinya. Sore itu Brahma keluar lagi. Ia membawa tas kecil. Isinya sederhana. Tidak berlebihan. Ia tidak mencari masalah. Ia hanya memastikan satu hal. Jika malam ini batas itu kembali dilanggar, ia tidak akan lagi berdiri diam. Di balik awan gelap, hujan mulai turun pelan. Dan di bawah rintik itu, langkah Brahma mengarah pada titik yang tidak bisa lagi dihindari. Hujan turun semakin rapat saat Brahma mencapai ujung jalan pasar. Genangan memantulkan cahaya lampu, menciptakan bayangan yang terputus-putus. Ia berhenti di bawah kanopi toko kosong, memperhatikan arus orang yang berlarian mencari teduh. Di tengah keramaian itu, 3 motor melaju pelan, memotong jalan tanpa ragu. Suara knalpot mereka dikenali Brahma tanpa perlu melihat wajah. Ia tidak mengikuti dari dekat. Ia membiarkan jarak bekerja. Langkahnya menyusul dengan tempo biasa, seolah ia hanya pejalan kaki yang tersesat hujan. Motor-motor itu berhenti di depan warung makan kecil yang masih buka. Pemiliknya seorang wanita paruh baya. Wajahnya tegang saat para pengendara turun dan masuk tanpa salam. Brahma berdiri di seberang jalan, di balik bayang pohon. Ia mendengar suara meja digeser, tawa singkat, lalu nada tinggi yang memaksa. Ia menghela napas. Ini bukan kejadian pertama. Namun malam ini, ia tidak berniat memalingkan wajah. Ia menyeberang perlahan, masuk ke warung dengan langkah tenang. Tatapan para pengendara beralih padanya. Brahma memesan minum, menyebutkannya dengan suara datar. Pemilik warung menatapnya ragu, namun tetap melayani. Suasana menegang. Salah satu pengendara mendekat, menilai luka di wajah Brahma dengan senyum mengejek. Brahma tidak membalas senyum itu. Ia menunggu. Saat tangan itu mencoba mendorong pemilik warung, Brahma bergerak. Cepat, terukur, tanpa emosi berlebihan. Ia menahan lengan, memutar dengan sudut yang tepat, lalu melepaskannya sebelum terjadi apapun yang lebih buruk. Gerakan itu membuat ruangan senyap seketika. Para pengendara terdiam. Mereka tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Brahma melangkah mundur 1 langkah, mengangkat telapak tangan sebagai isyarat cukup. Ia meminta mereka pergi. Suaranya tetap rendah, namun kali ini tidak bisa diabaikan. Mereka tertawa gugup, mencoba menutupi kaget. Namun tatapan Brahma tidak berubah. Tidak ada ancaman, hanya keyakinan yang dingin. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, mereka memilih mundur. Motor dinyalakan. Pintu warung terbuka. Hujan menyambut mereka dengan suara keras. Brahma membayar minumannya, meletakkan uang lebih di meja. Pemilik warung mengucap terima kasih dengan suara bergetar. Brahma mengangguk singkat, lalu keluar. Ia tahu ini baru awal. Gerak pertamanya telah terlihat. Di kejauhan, salah satu motor berhenti dan menoleh. Pandangan mereka bertemu sejenak. Brahma tidak menghindar. Ia berdiri di bawah hujan, diam, membiarkan pesan itu tersampaikan tanpa kata. Malam itu, kabar menyebar lebih cepat dari hujan. Ada orang yang berani menghentikan mereka. Ada wajah berperban yang tidak takut. Dan di antara bayangan kota, nama Brahma mulai berbisik pelan, menandai perubahan yang tak bisa lagi dihentikan. Kabar itu menyebar tanpa perlu teriak. Dari warung ke bengkel, dari obrolan singkat ke tatapan penuh curiga. Wajah berperban yang berdiri di bawah hujan menjadi cerita baru malam itu. Brahma merasakan perubahan udara bahkan sebelum ia sampai rumah. Ada langkah yang mengikutinya dari jauh. Ada motor yang berhenti terlalu lama di ujung jalan. Ia tidak menoleh. Ia memperlambat langkah, lalu mempercepat kembali. Ritme diatur agar siapapun yang membuntuti merasa ragu. Di tikungan terakhir, Brahma masuk ke gang sempit, menempel ke dinding, lalu berhenti. Bayangan melintas. 2 motor lewat. Lampu mereka menyapu tembok. Tidak berhenti. Tidak berani. Di rumah, Brahma menutup pintu dengan tenang. Ia menyalakan lampu seadanya, duduk di lantai, dan membuka tas kecil.
Ia mengecek isinya satu persatu, memastikan semuanya pada tempatnya. Tidak ada yang berlebihan. Ia tidak berniat mencolok. Ia hanya memastikan dirinya siap. Telepon bergetar. "Wira." Suaranya pendek dan cepat. Ada yang bertanya tentang Brahma. Ada yang mencoba mencari alamat. Brahma mendengarkan, lalu mematikan sambungan. Ia berdiri dan memindahkan beberapa barang, mengosongkan ruang. Kebiasaan lama kembali bekerja tanpa perintah. Malam makin larut. Di luar, hujan berhenti. Keheningan terasa ganjil. Brahma mematikan lampu, menyisakan cahaya dari jendela. Ia berdiri di balik tirai, memperhatikan jalan. Sebuah motor melintas perlahan, lalu berhenti. Pengendaranya turun, menyalakan rokok, pura-pura menelpon. Brahma menunggu. Beberapa menit kemudian, motor itu pergi. Brahma menghembuskan napas. Mereka belum berani mendekat. Belum. Keesokan harinya, kota bangun dengan wajah lain. Pedagang saling berbisik. Ada yang berani menolak setoran. Ada yang menutup lebih awal. Ketegangan menggantung seperti kabel terbuka. Brahma berjalan di antara mereka, kembali menjadi bayangan. Ia mendengar namanya disebut samar, lalu dihentikan setengah jalan. Sore menjelang, Wira datang membawa kabar yang lebih berat. Ada pertemuan malam ini. Lokasi lama, gudang dekat sungai. Mereka marah. Mereka merasa dipermalukan. Brahma mengangguk. Ia sudah menduga. Malam turun tanpa hujan. Brahma keluar lebih awal, menyusuri jalur belakang. Ia tidak berniat masuk. Ia hanya ingin melihat seberapa jauh mereka berani melangkah. Dari balik semak, ia mengamati gudang. Lampu menyala terang. Motor berjajar. Suara tawa keras bercampur makian. Seseorang menunjuk ke arah jalan. Nama Brahma disebut dengan nada menantang. Brahma tetap diam. Ia tahu, bayangan yang terlalu lama bersembunyi akan selalu dicari. Dan malam ini, bayangan itu mulai membalas dengan caranya sendiri. Brahma tidak mendekat ke gudang malam itu. Ia memilih mundur sebelum kehadirannya tercium. Dari balik semak, ia menghafal wajah, postur, dan kebiasaan. Siapa yang paling banyak bicara? Siapa yang berjaga? Siapa yang sering keluar masuk membawa pesan? Lingkaran itu menyempit dengan sendirinya. Ia bergerak pulang lewat jalur sungai. Bau oli dan lumpur menempel di udara. Di kejauhan, suara tawa dari gudang meredup, digantikan desiran air. Brahma berhenti sejenak, menenangkan napas, lalu melanjutkan langkah. Malam masih panjang. Ia tidak ingin membuat kesalahan. Pagi berikutnya, kota terasa lebih tegang. Beberapa kios tutup. Beberapa pedagang memilih diam. Namun ada juga yang mulai berani. Brahma melihatnya dari jauh. Sebuah isyarat kecil bahwa ketakutan tidak lagi berdiri sendirian. Di bengkel tua, ia berpura-pura mencari angin. Seorang mekanik muda menatapnya lama, lalu menunduk. Tanpa kata, ia menyebutkan satu nama yang sering disebut sebagai penghubung. Brahma mengangguk pelan, seolah tidak tertarik. Informasi itu cukup. Siang berlalu lambat. Brahma kembali ke rumah, membersihkan luka, lalu mengganti perban. Ia menatap wajahnya di cermin. Bekas itu akan tinggal. Ia menerimanya. Setiap bekas punya cerita. Dan cerita ini belum selesai. Sore hari, Wira mengirim pesan singkat. Ada motor yang mengikuti. Ada orang yang menunggu di persimpangan. Brahma membalas dengan satu kata. "Nang." Ia mengubah rute. Masuk ke pasar sore yang ramai. Keramaian adalah pelindung terbaik. Di antara teriakan penjual dan aroma gorengan, Brahma melihat dua wajah yang sama dari malam sebelumnya. Mereka berpura-pura melihat barang, namun jarak mereka terlalu teratur. Brahma berjalan lebih cepat, lalu berhenti mendadak. Mereka nyaris bertabrakan. Tatapan bertemu. Tidak ada senyum kali ini. Brahma melanjutkan langkah, keluar lewat pintu belakang pasar. Ia tidak dikejar. Ia tahu pesan sudah tersampaikan. Lingkaran semakin rapat. Malam itu,
Sebuah kabar kecil menyebar. Ada rencana besar di akhir pekan. Balapan liar, penarikan setoran, pamer kekuatan. Brahma duduk di lantai rumahnya, membuka peta, lalu menandai satu titik lagi. Ia tidak perlu menghentikan semuanya. Ia hanya perlu menghentikan yang paling berbahaya. Saat lampu dipadamkan, Brahma berdiri di jendela. Kota berkilau di kejauhan. Lingkaran telah terbentuk, dan ketika lingkaran itu menutup, tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Akhir pekan datang membawa kegaduhan yang sengaja dipelihara. Sejak sore, suara mesin meraung lebih sering dari biasanya. Jalanan ditandai jejak ban, lampu-lampu dipasang seadanya, dan orang-orang berkerumun dengan rasa ingin tahu yang bercampur takut. Brahma mengamati semuanya dari kejauhan, berdiri di bawah bayang pohon, menyatu dengan kerumunan tanpa menarik perhatian. Ia mengenakan pakaian gelap, sederhana. Wajahnya tertutup masker tipis. Perban sudah dilepas, menyisakan bekas yang tertarik setiap kali rahangnya mengeras. Ia tidak membawa apapun yang mencolok. Yang ia bawa hanyalah ketenangan yang terlatih. Balapan dimulai dengan teriakan. Motor melesat. Suara knalpot memecah udara. Sorak-sorai menutup kegelisahan yang menggantung. Brahma tidak melihat kelintasan. Matanya tertuju pada pinggir area. Tempat transaksi terjadi tanpa disorot lampu. Beberapa orang berpindah cepat. Saling menukar isyarat. Uang berpindah tangan. Ancaman berjalan beriringan. Seorang pedagang muda dipanggil ke sisi gelap. Wajahnya pucat. Brahma bergerak, memotong jalur, berpura-pura menabrak bahu seseorang. Kekacauan kecil terjadi. Perhatian teralihkan. Pedagang itu lolos, menyelinap kembali ke keramaian. Brahma tidak berhenti. Ia terus berjalan. Di sudut lain, sebuah motor terjatuh. Teriakan panik muncul. Brahma memanfaatkan celah, menyusup ke belakang panggung darurat. Ia mendengar percakapan keras. Rencana yang terlalu percaya diri. Nama-nama disebut. Titik kumpul berikutnya ditentukan. Brahma menyimpan semuanya dalam ingatan. Ketika balapan mencapai puncak, sirene terdengar jauh. Bukan dekat, namun cukup untuk membuat gelisah. Kerumunan buyar. Motor berpencar. Lampu dipadamkan tergesa. Brahma bergerak berlawanan arah, keluar sebelum kekacauan menutup jalan. Di gang sempit, dua orang menghadangnya. Tatapan mereka dingin, mengenali langkahnya. Brahma berhenti. Ia mengangkat kedua tangan setinggi dada, tanda tidak mencari masalah. Saat jarak menyempit, ia melangkah ke samping, memanfaatkan dinding. Gerakan singkat, tanpa suara berlebih. Dua tubuh terdorong menjauh, cukup untuk membuka jalan. Brahma pergi sebelum amarah sempat mengejar. Ia berhenti di bawah lampu mati, mengatur napas. Tidak ada adrenalin berlebihan. Tidak ada kepuasan. Hanya kepastian bahwa malam ini telah dipilih dengan benar. Saat ia kembali ke rumah, pesan dari Wira masuk. Ingat, mereka panik. Brahma mematikan layar. Ia duduk, membuka peta, dan menarik satu garis tebal. Jalur telah terbuka. Dan dari jalur itu, langkah berikutnya akan lebih dekat dari yang mereka kira. Kota tidak pernah benar-benar tidur, tetapi pagi itu terasa lebih gelisah dari biasanya. Bekas balapan masih terlihat di aspal. Pedagang membuka kios dengan hati-hati. Bisik-bisik beredar tentang malam yang kacau dan orang berperban yang selalu muncul lalu menghilang. Brahma berjalan melewati semua itu dengan langkah biasa, membawa tas kecil di bahu, menyamarkan kewaspadaan di balik rutinitas. Ia berhenti di warung kopi yang sama. Duduk di pojok, mendengar. Beberapa pengunjung membicarakan razia yang hampir terjadi. Beberapa menyebut nama geng itu dengan nada kesal. Tidak ada yang berani bicara keras. Brahma menyesap kopinya perlahan, menyusun potongan informasi yang terus bertambah. Siang hari, tekanan mulai terasa dari dua arah. Geng motor kehilangan kendali, sementara warga mulai berharap tanpa berani berharap. Brahma tahu harapan adalah beban. Ia tidak berniat menjadi simbol.
Ia hanya ingin menghentikan kerusakan sebelum menelan korban lain. Wira datang membawa kabar yang lebih tajam. Ada perintah dari atas. Bukan untuk menghentikan, tapi untuk menunjukkan kekuatan. Mereka akan turun ramai-ramai, menyisir pasar, memungut setoran, dan memberi pelajaran. Malam ini, Brahma mendengarkan tanpa menyela. Ia meminta lokasi dan jam. Wira menyebutkan satu persimpangan yang sering luput dari pengawasan. Sore menjelang, awan menutup matahari. Brahma pulang lebih awal. Ia membersihkan rumah, menyisakan ruang kosong. Ia membuka lemari besi dan mengeluarkan satu barang sederhana yang telah lama ia simpan. Tidak mencolok, fungsional. Ia memastikan semuanya bekerja, lalu menyimpannya kembali ke tas. Ketika gelap turun, Brahma sudah berada di sekitar persimpangan. Ia memilih posisi yang memberinya pandangan luas. Lampu jalan berkedip. Lalu suara motor datang berombongan. Mereka turun dengan percaya diri, menguasai ruang, menebar intimidasi. Beberapa pedagang mundur. Beberapa menunduk. Brahma bergerak. Tidak terburu. Ia memicu gangguan kecil di sisi lain, cukup untuk memecah perhatian. Saat kerumunan terbelah, ia mengantar dua pedagang keluar jalur, menyusupkan mereka ke gang aman. Tidak ada yang menyadari sampai terlambat. Ketegangan meningkat. Suara bentakan meninggi. Seseorang berteriak marah, mencari penyebab. Brahma berpindah posisi, memotong jalur motor, membuat kekacauan kecil yang tampak seperti kebetulan. Mereka mulai saling menyalahkan. Sirene terdengar lebih dekat kali ini. Bukan satu, lebih dari satu. Panik merambat cepat. Brahma sudah berada di tepi area, menghilang ke kegelapan saat motor-motor berhamburan. Dalam kekacauan itu, satu pesan menjadi jelas. Malam ini bukan kemenangan siapapun. Ini peringatan. Di rumah, Brahma duduk lama, merasakan tekanan yang belum selesai. Mereka akan membalas dengan cara yang lebih kasar. Dan ia tahu, langkah berikutnya akan memaksa semua kartu terbuka. Balasan itu datang lebih cepat dari dugaan. Tengah malam, suara kaca pecah memantul di gang. Brahma sudah terjaga. Ia berdiri di balik pintu, mendengar langkah kaki berlarian. Motor meraung menjauh. Batu tergeletak di lantai, menyisakan retakan panjang di jendela. Pesannya jelas. Mereka tahu alamatnya. Brahma tidak mengejar. Ia menutup jendela dengan papan, merapikan rumah, lalu duduk di lantai. Napasnya tenang. Wajahnya keras. Tidak ada ruang untuk emosi yang tak perlu. Ia tahu ini titik balik. Jika ia mundur sekarang, kota akan kembali tenggelam. Jika ia maju sembarang, korban akan bertambah. Telepon bergetar. Wira. Suaranya berat. Ada rencana besar besok malam. Mereka akan menguasai satu kawasan, menunjukkan siapa pemilik jalan. Brahma meminta detail. Lokasi disebutkan. Jam ditentukan. Ia menutup sambungan, lalu membuka peta untuk terakhir kalinya. Tidak ada garis baru. Tidak ada catatan. Semuanya sudah diingat. Pagi hari, Brahma berjalan menyusuri pasar. Ia menatap wajah-wajah yang pernah ia lindungi dari jauh. Beberapa menunduk, beberapa mengangguk singkat. Tidak ada ucapan terima kasih. Ia tidak membutuhkannya. Ia hanya memastikan jalur aman, pintu belakang terbuka, dan waktu tepat. Sore menjelang, langit memerah. Brahma pulang, berganti pakaian, dan menyimpan tas kecil di bahu. Ia menatap cermin sebentar. Bekas di wajahnya menegang. Ia menghela napas, mengingat sumpah lama. Lindungi, jangan pamer. Hentikan sebelum melebar. Malam turun bersama suara mesin. Kawasan itu berubah menjadi panggung. Motor berjajar. Orang-orang berteriak. Yang lemah menyingkir. Brahma berada di tepi keramaian. Bergerak saat perhatian terpecah. Ia memutus alur. Membuat rintangan kecil yang terlihat kebetulan. Mengarahkan arus menjauh dari pedagang dan rumah warga. Ketika emosi memuncak, sebuah kesalahan terjadi. Seseorang mendorong terlalu keras.
Keributan pecah. Brahma masuk di celah itu, mengurai tanpa terlihat. Ia menjatuhkan fokus mereka ke satu titik kosong, lalu menarik yang rentan ke arah aman. Gerakannya cepat, bersih, tanpa suara. Sirene muncul dari dua arah. Bukan kebetulan. Panik meledak. Mereka berhamburan. Brahma sudah keluar sebelum cahaya menyapu. Di gang sempit, ia berhenti sejenak, mendengar teriakan yang menjauh. Ledakan itu tertahan, tidak sampai melukai siapapun. Ia berjalan pulang dengan langkah ringan. Malam ini belum selesai, namun arah telah berubah. Dan ketika kota bernapas kembali, Brahma tahu satu hal. Besok, mereka tidak akan lagi bergerak sembarangan. Pagi datang dengan sunyi yang aneh. Kawasan yang semalam dikuasai teror kini lengang. Sisa pita pengaman terikat di tiang lampu. Beberapa motor ditinggalkan, terparkir sembarang. Brahma berjalan melewati semua itu tanpa berhenti. Wajahnya tetap tenang, namun pikirannya bekerja cepat. Ia tahu, ketenangan ini hanyalah jeda. Menjelang siang, kabar menyebar lebih luas. Ada penggerebekan, ada penangkapan. Beberapa nama besar mulai disebut dengan nada gemetar. Bukan karena keberanian aparat semata, melainkan karena informasi yang tiba tepat waktu dan tepat sasaran. Brahma mendengarnya dari radio kecil di warung kopi. Ia mematikan radio itu perlahan. Wira muncul dengan wajah tegang namun lega. Ia berkata semuanya bergerak cepat semalam. Jalur-jalur yang selama ini aman mendadak terbuka. Brahma tidak menjelaskan apapun. Ia hanya mengangguk. Baginya, hasil lebih penting dari pengakuan. Sore hari, sebuah kejadian tak terduga terjadi di pasar lama. Sekelompok sisa anggota geng motor mencoba membuat kekacauan terakhir. Mereka memaksa masuk, berteriak, dan mengancam membakar kios. Panik pecah. Orang-orang berlarian. Brahma yang sedang berada tak jauh dari situ langsung bergerak. Ia masuk dari sisi belakang, memotong jalur pelarian. Suara teriakan bercampur benturan. Brahma bergerak cepat, terukur, melindungi warga yang terjebak. Ia menarik seorang anak keluar dari kepungan, menutup tubuhnya dengan posisi yang kokoh. Tanpa banyak gerakan berlebihan, ia melumpuhkan ancaman satu persatu, memanfaatkan ruang dan momentum. Beberapa saksi terdiam, menyaksikan bagaimana pria berwajah luka itu bergerak tanpa ragu. Tidak ada amarah membabi buta. Tidak ada teriakan kemenangan. Hanya tindakan cepat yang menyelamatkan banyak orang dalam waktu singkat. Sirene mendekat. Kali ini nyata dan dekat. Brahma mundur, memastikan warga aman sebelum menghilang di antara kios. Saat aparat masuk, kekacauan sudah mereda. Pelaku tertahan. Bukti berserakan. Di sudut pasar, seorang pedagang tua menatap ke arah gang tempat Brahma menghilang. Matanya basah. Ia tidak memanggil. Ia tahu, orang seperti itu tidak datang untuk dipuji. Malamnya, kota kembali bernapas. Tidak sepenuhnya aman, namun jauh lebih tenang. Brahma duduk di rumah kontrakannya, membersihkan tangannya, lalu menutup tas kecil itu untuk terakhir kalinya. Aksi hari ini bukan balas dendam. Ini garis terakhir yang ia tarik agar kekacauan tidak kembali melebar. Di luar, angin malam berhembus pelan. Untuk pertama kalinya sejak luka itu, Brahma membiarkan tubuhnya rileks. Namun ia tahu, satu bab terakhir masih menunggunya.